Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Halo. Kasta. Tolong buka kamera saudaraku. Selamat malam Kak Mekana yang cantik. Nah, ketemu lagi. Selamat malam Kak Mekana. Ya, malam Bang. Ini, mau tanya ini. Ya, silakan. Nah, Kak Mekana kan nulis di sini, Yesus itu Allah Maha Kuasa. Nah, di saat Yesus meninggal, kok enggak Maha Kuasa, kok bisa meninggal? Di mana enggak maha kuasanya? Kok bisa mati? Karena dia maha kuasa, dia menghendaki supaya tubuhnya mati. Kamu tahu nggak ketika Tuhan Kenapa Yesus... kok dia maha... Bentar dulu. Tuhan Yesus ditangkap, semalam-malaman sudah dicambuk, pakai mata kail yang besar dan tulang dagingnya banyak yang robek dan keluar banyak darah. Kemudian ketika ke Bukit Golgota, Tuhan Yesus memikul salibnya, dia berapa kali jatuh dan banyak keluar darah, dia nggak mati-mati. Kenapa dia nggak bisa mati? Padahal kalau manusia biasa itu seperti itu dicambuk banyak keluar darah, udah mati dia, nggak akan sanggup dia. Tetapi kenapa Tuhan Yesus nggak mati-mati? Karena nggak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus. Oh, mungkin dia kekuatan tubuhnya lebih tinggi, jadi tidak mati-mati. Nggak ada begitu Kekebalan lebih tubuh tinggi. lah. Nggak ada gitu. Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus sesuai dengan sabda Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 18. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan kamu tahu nggak ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke dalam maut Tuhan Yesus ngapain? Oke. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Terima kasih Chandro Hitok Kuna Burjo, God bless you. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Tuhan Yesus, saudaraku, waktu tubuhnya mengalami kematian, rohnya turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan Yesus menyatakan kemenangan. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi? Kau tahu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit? Matius 27 ayat 50 sampai 53. Manusia-manusia yang telah mati itu juga Tuhan Yesus bangkitkan. Mereka ikut bangkit, saudaraku. Wow, haleluya, haleluya. Lalu ketika kamu bilang Tuhan Yesus tidak maha kuasa, justru dia menunjukkan kemahakuasaannya. Dia menyelamatkan manusia-manusia yang telah mati, yang ada di dalam maut. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Tuhan Yesus bawa ke tempat tinggi. Di Efesus 4 ayat 8 sampai 10, saudaraku. Iya, maksud saya kalau itu Tuhan, secara logika Kak Mekana ya, kenapa kok harus mati? Dia kan maha kuasa. Dia mungkin bisa ngelawan kan? Wong cuma tentara Romawi. Kalau maha kuasa ya, tak lawan saja. Kan gini logikanya, kayak perang sekarang. Contoh Ukraina dengan Uni Soviet, kan melawan. Kenapa seorang Yesus kok bisa kalah? Kok bisa terbunuh? Kalau memang dia Tuhan. Terima kasih, Chandro. Bang Kasta, kenapa Tuhan Yesus dia menghendaki supaya dia mengalami kematian? Karena dia mau menyelamatkan, membangkitkan anak-anaknya yang telah diciptakan itu ada dalam kerajaan maut. Sebab Tuhan Yesus tidak bisa menyangkali firman-Nya sendiri, tidak bisa. Dia tidak bisa menyangkali menghapuskan hukumnya di Kejadian 2 ayat 17. Karena pada awalnya, mau dengar dulu Kasta. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kamu hikmat untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Jadi begini loh saudaraku. Dulu Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa bukan untuk mati, tetapi dirancang untuk hidup kekal. Bahagia dalam kemuliaan Tuhan Yesus.
sebagai raja di bumi ini, untuk berkuasa di bumi ini. Itulah tujuan Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa. Tetapi kenapa kemudian Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden dan mereka kembali menjadi debu tanah dan rohnya ada di alam maut, di kerajaan maut? Kenapa? Karena Adam dan Hawa melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17. Sebab Tuhan Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu berfirman, Kejadian 2 ayat 17. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam dan Hawa melanggar, saudaraku. Dia makan itu buah pohon pengetahuan. Karena Tuhan itu adalah maha adil, maka hukum ini berlaku bagi Adam dan Hawa. Makanya Tuhan berfirman di Kejadian 3 ayat 17-19. Adam, oleh karena dosamu atau pelanggaran hukum, maka engkau akan menderita dan kembali menjadi debu tanah. Artinya mati. Pada hari itu, mati, di hadapan Tuhan Yesus, Adam dan Hawa itu telah mati. Nah, satu hari di hadapan Tuhan Yesus, ya satu hari di hadapan Tuhan Yesus bagi manusia itu 1000 tahun. Nah, karena ada firman Tuhan yang mengatakan enggak hari itu Adam dan Hawa tidak mati, itu salah besar. Sebab ada firman Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 8. Bahwa 1000 tahun bagi waktu manusia itu 1 hari di hadapan Tuhan Yesus. Makanya di hadapan Tuhan Yesus, Adam dan Hawa itu sudah mati. Tetapi 1000 tahun waktunya manusia, dia berkembang biak. Walaupun di hadapan Tuhan dia sudah mati hari itu. Ya. Makanya Adam dan Hawa masih berkembang biak walaupun di hadapan Tuhan mereka tetap mati. Nah, Adam dan Hawa ini kan sudah mati, saudaraku. Rohnya sudah ada di kerajaan maut dan tubuhnya sudah kembali menjadi debu tanah. Inilah kenapa Tuhan Yesus datang dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia untuk memberikan darahnya bagi anak-anak yang sudah mati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak bisa menghapus hukumnya di Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 17-19 yang tadi saya bacakan. Tidak bisa mengatakan dengan tiba-tiba begini. Ya Adam dan Hawa, kalian bangkit dari kematian. Atau kalian gak jadi mati, kalian hidup kekal selama-lamanya. Gak bisa, karena dia Tuhan yang konsisten dengan janji-janjinya. Dia Tuhan yang setia kepada hukumnya. Nah, bagaimana supaya manusia bisa bangkit lagi dari debu kematian dan rohnya keluar dari kerajaan maut? Harus ada darah yang tertumpah bagi kita, saudaraku. Karena di Ibrani 9 tertulis, segala sesuatu disucikan dengan darah. Ya, di dalam hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Jadi harus ada penebusan. Kita ditebus Berarti dari di sini, hukum Tuhan. Nah, bentar dulu. Makanya karena Tuhan Yesus itu adalah maha adil. Ya. Hukum itu berlaku bagi Adam dan keturunannya. Semua manusia mati, kembali menjadi debu tanah, dan rohnya ada di kerajaan maut. Tetapi karena Tuhan itu juga maha kasih, dia datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita dari kutuk kematian ini. Makanya darah Tuhan Yesus itulah yang menebus kita dari kutuk hukum itu. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan di Matius 28 ayat 26. Matius 26 ayat 28, sorry ya. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke alam maut. Di alam maut dia menyatakan kemenangan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Makanya siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Karena kita sudah ditebus dari hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 dengan darah Tuhan itu sendiri. Karena hanya darah Tuhan Yesuslah yang suci, mulia, agung, yang berkuasa, yang bisa menyucikan kita dan menghidupkan kita, saudaraku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Nah, berarti di sini ya Kak Mikana ini senang karena adanya darah Yesus yang tumpah. Berarti Kak Mikana ini setuju Yesus dibunuh. Intinya gitu. Setuju. Bang Kasta, bukan masalah tidak setuju dan setuju. Tapi peristiwa itu sudah terjadi, penyaliban itu sudah terjadi, maka sekarang apa yang saya lakukan? Saya berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus. Nah, berarti Mikana ini senang Yesus mati berarti. Kategorinya ikut senang karena Yesus terbunuh. Berarti Kak Mikana senang?
Kasta, dengar. Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Dan sekarang saya memberitakan Injil karena saya percaya akan penebusan Kristus. Yang saya lakukan adalah terharu dan meresponi kasih karunia keselamatan yang dia berikan Tuhan Yesus kepada saya. Makanya itulah kenapa saya menggebu-gebu memberitakan Injil, dan ketika saya menyanyikan lagu pujian, saya bisa membayangkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya ketika saya berdoa, saya bisa menangis. Menangis karena apa? Menangis terharu akan kebaikan Tuhan Yesus. Menangis terharu akan kasih Tuhan Yesus yang sungguh besar bagi saya. Menangis terharu. Iya, menangis terharu dong karena Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Tak kira menangis senang karena Yesus terbunuh dan darahnya bisa ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa kalian. Tak kira gitu. Oh alah, Kasta. Ketika ada orang yang berkorban bagimu sampai dia berkorban nyawa, apakah kamu senang melompat-lompat? Oh iya, dia udah mati untukku, dia udah mati. Atau kamu terharu akan kebaikannya sebagai kamu manusia berakal? Jawab. Bingung. Enggak, soalnya yang disampaikan Mekana barusan. Nah, oh alah, Kasta, bedakan orang yang senang seakan-akan, oh ya, matikan aja, senang gitu, melompat-lompat gitu, dengan terharu akan kebaikannya. Makanya ini si Kasta ini gimana sih, bisa kamu berpikir nggak? Saya analogikan, ketika ada orang atau orang tuamu, sampai dia berkorban nyawa bagimu supaya kamu selamat. Apakah kamu senang lompat-lompat atau kamu terharu, menangis, terharu oleh kebaikannya? Jawab. Itu logikanya betul, terharu karena kebaikannya. Ya udah, begitu juga kita terharu akan kebaikan Tuhan Yesus, cinta kasihnya yang sungguh besar di atas kayu salib bagi kita. Oh alah, Kasta. Oh gitu. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, saudaraku. Nah, saya boleh bertanya enggak, saudaraku? Saya tanya lagi. Enggak, bentar. Yesus ya, ini saya dulu karena ini mau tanya jawab. Iya, makanya bisa kau menjelaskan. Iya, tanya jawab. Saya sekarang mau bertanya sama Bang Kasta. Boleh ya? Boleh nggak saya bertanya? Ya. Saya mau tanya sama kamu, Tuhanmu Maha Pengampun. Boleh. Sangat Maha Pengampun. Oke. Tolong kasih data dan dalil atau bukti bahwa Tuhanmu Maha Pengampun. Dia sudah memberikan pengampunan kepada manusia sehingga ada yang bangkit dan masuk surga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan ucapan. Actionnya mana? Actionnya. Nah, itu. Legalitas saya tidak nyampe ke sana sih, karena saya masih tingkatan bawah. Jadi kamu nggak bisa memberikan data atau bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengampun ya? Hanya sekedar ucapan aja ya? Nah, makanya saudara Kasta, bukan ucapan, terbukti. Ya kalau memang terbukti, mana buktinya bahwa Tuhanmu sudah memberikan pengampunan kepada umat manusia sehingga ada yang dibangkitkan masuk surga? Kapasitas saya tidak sampai sana untuk jelaskannya sih. Manusia lama kan yang dulu itu kan udah mati tuh. Ya kan? Nah, pengampunan itu ya harusnya mereka bangkit dan dimasukkan ke surga. Mana buktinya? Bahwa Tuhanmu Maha Pengampun gitu loh. Wong saya belum mati. Bukan, saya bilang manusia telah mati itu, gitu loh. Ayo, mana? Bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, dia sudah membangkitkan umatnya yang telah mati itu dan sekarang dimasukkan di surga. Mana buktinya? Sangat Maha Pengampun. Ya mana buktinya? Itu yang saya imani. Nah, untuk jelaskannya kapasitas saya masih belum nyampe sana. Bukan tidak ada buktinya, kapasitas saya belum nyampe sana masih. Kapasitasmu? Ya, paham. Ya udah, kalau gitu kamu belajar aja dulu tentang agamamu, ya kamu cari dulu sungguh-sungguh mana bukti bahwa Tuhanmu Maha Pengampun sehingga sudah ada yang dibangkitkan manusia yang telah mati dan gini. Yesus itu ada dulu pelajari, Yesus itu kan ya. Iya. Ya, jenis kelaminnya kan laki-laki. Ya. Itu aja dulu pelajari ya, pelajari dulu, cari tahu dulu ke Tuhanmu itu Maha Pengampun. Saya tanya. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Tunggu bentar ya, enggak lama ya. Iya. Tunggu sebentar.
Mikana, pesan dari kawan-kawan LC, kalau yang ngajak debat turunin aja. Mereka cukup bertanya, ini titipan netizen. Iya, saudaraku ya. Silakan Bang Bay. Lama sekali. Ya, pertanyaan apa saudaraku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Bay, Ya, pertanyaannya apa? pertanyaanku. Iya. Ya, pertanyaanku kan, aku ingin tanya, kok kalian percaya sama sama Tuhan kalian, sedangkan Tuhan kalian sendiri bisa juga mati itu? Coba jawab dulu. Dia mati dan bangkit, toh? Ya. Emang bisa tuh mati? Kalau dia udah mati, penggantinya siapa? Dia membangkitkan dirinya sendiri, karena dia maha kuasa. Itulah kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus, karena Bisa gitu? kemahakuasannya itu terbukti, bukan sekedar halusinasi saudaraku. Tadi kan saya sudah jelaskan, bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang terbukti Allah yang maha pengampun. Sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, dan ketika dia bangkit, dia juga membangkitkan manusia-manusia ada di alam maut. Makanya itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu maha pengampun, sehingga kita yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit dari zaman untuk hidup yang kekal. Makanya saya bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus yang sudah terbukti kemahakuasaannya, pengampunannya, bukan halu. Bukti waktu bangkitnya kayak mana? Apa? Bukti dia waktu bangkit, dia waktu mati kayak mana? Buktinya ditulis para rasul di dalam kitab Injil, Matius, Lukas, Yohanes. Mereka saksikan, karena saksinya itu bukan hanya 1-2 orang, banyak saksinya. 500 orang saksinya. Iya, tunggu dulu ya. Ya, dengar dulu ya. Sedangkan dia Tuhan, dia yang maha kuasa, bisa meledakkan langit dan bumi. Berarti udah diganti sama nabi ya? Udah nabi yang jadi saksi dia mati. Kok bisa gitu? Ya karena waktu itu Harusnya ada para Tuhan rasul. Dengar dulu. Coba dengar dulu. Seharusnya Tuhan tuh yang maha kuasa, cukup dia sendiri yang buat alam ini serta seisinya. Kok dia bisa yang mati? Bahkan disaksikan yang dia ciptakan sendiri. Coba Ya, kamu bayangkan, kamu renungkan kayak mana. Bang Bay. Memang Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Selama 6 hari dan pada hari ke-7 dia berhenti dan menguduskan. Kamu tahu nggak kenapa kamu mengikuti 7 hari dalam seminggu? Itu dari Alkitab, Bang Bay, dari Alkitab. Seluruh dunia ini maksudnya mengikuti 7 hari dalam seminggu kan? Itu dari Alkitab. Aku enggak. Jadi aku nggak mengikuti 7 hari dalam seminggu. Enggak, aku ikutinya dalam 1 hari itu 24 jam. Malah, karena aku enggak. Oh ya, sorry, maksud dulu, dalam 1 minggu 7 hari, dalam 1 minggu 7 hari. Oh iya. Itu kamu aja bisa keliru ngomongnya. Iya, nggak apa-apa, namanya manusia punya kilap. Maksudku 7 hari dalam seminggu kan kamu ngikuti kan? Dalam 1 minggu itu 7 hari kan? Dari mana kau itu baru tahu? Betul. Dari mana itu? Kau tahu nggak dari mana itu? Tahulah itu aku. Tahulah. Dari mana coba? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Dari mana? Sabtu, Dari Minggu. mana? Dari mana? Kan nyampe dari mana? Lagi. Dari mana itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dari mana itu? Dari mana? Waktu keluar matahari, terbenam matahari. Iya, yang udah gelap, jadi udah malam. Yang kau ikuti 1 minggu itu 7 hari itu dari mana, Bang Bay? Kalau bukti bahwa Tuhanmu itu adalah Sang Pencipta. Ayo. Dari mana? Coba dengar ya penjelasanku ya. Enggak, jawab dulu. Pengen dengar kan? Iya, makanya dengar, aku jelaskan. Kepercayaanku memang nggak dilihat kan? Karena Allah kita itu nggak bisa nampak. Karena itulah namanya Allah, nggak bisa nampak. Nggak bisa kita lihat. Karena bentuknya sebesar apa. Kau dengar dulu, makanya kau dengar sampai habis. Kenapa kamu mengikuti sampai habis dulu. 7 hari dalam seminggu? Itu dari mana, bestiku? Jawab. Aku nggak bisa jawab. Aku bukan mengikuti 7 hari dalam 1 minggu. Kau dengar dulu.
Aku bukan mengikuti. Jadi kau nggak mengikuti Orang kalender Masehi? musuh. Enggak aku ikuti. Enggak apa aku ikuti dia tuh. Ngade kau nih. Oh alah. Aku ikuti tuh. Kau dengar dulu. Aku yang ku ikuti tuh. Yang ku ikuti itu kan. Aku yang ku ikuti. Bang Bay, kenapa kamu itu menyangkal bahwa seluruh dunia ini mengikuti 7 hari dalam seminggu itu dari Alkitab, bestiku dari Alkitab. Karena Tuhan Yesus Kristus menciptakan, karena Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 Tuhan Yesus berhenti dan menguduskan. Iya, 6 hari Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Wow, haleluya, haleluya. Ada di Alkitab itu, ada di Alkitab. Pada hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Makanya seluruh dunia mengikuti 6 hari. Ya, dan 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab, besti. Itulah bukti bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Wow, haleluya, haleluya. Oke. Kau dengar dulu ya. Apanya yang diganti? Itulah salah satu bukti bahwa Tuhan itulah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Karena seluruh dunia ini mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab, bestiku, dari Alkitab, sayangku. Itu enggak. Sekarang udah diganti. Udah diganti di mana? Sejak kapan diganti? Nah, dalam 1 bulan itu 4 minggu. Iya. 1 bulan itu itu dari Alkitab karena dalam Alkitab 1 sudah bulan menyatakan. itu 4 minggu. Terima kasih. Dalam 1 bulan itu 4 minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kau dengar dulu. Iya. Dalam 1 bulan itu 4 minggu dijadikan laut. Waktu dijadikan laut tuh diternakkan itu ikan tuh sama apa tadi Yusuf tadi kan. Terus Yusuf tuh kau bilang ini itu banyak lagi kau belajar ya. Ada Bang Bay ya, terima kasih Bang Bay. Tuhan Kristus mengasihi dan memberkati. Apa belajar tuh. Bang Bay yang cakep dan manis. Aduh. Udah lari ke Yusuf, udah lari ke laut. Aduh. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang Yesus itu Allah Maha Kuasa tapi kok bisa mati, dan kemudian ada satu lagi penanya menanyakan hal yang sama, mengapa Tuhan kok bisa mati? Intinya pertanyaan ini sering dilontarkan oleh orang awam terutama yang non-Kristen karena mereka semua merasa aneh bahwa Tuhan kok bisa mati. Katanya Maha Kuasa, memang kalau menurut logika kita sebagai manusia memang hal tersebut adalah hal yang tidak masuk di akal karena Tuhan itu Maha Kuasa tapi kok bisa mati dibunuh oleh ciptaannya, tapi memang itulah iman orang Kristen dan kita harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang semua ini, apakah menurut penonton ini masuk akal atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar untuk pendapatnya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 10:18 Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. 1 Petrus pukul 3:18 Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Matius 27, lihat perikopnya di ayat 50-53. Kejadian pukul 2:17 Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
2 Petrus 3:8 Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari.